Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat walafiat, dan kita sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan tahajud, tilawatul Quran, zikir, sholawat, dan seterusnya. Dan baru saja kita selesaikan kewajiban sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan i'tikaf kita dengan kajian yang pada hari ini saya diberi topik amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbicara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dikatakan sangat banyak sekali. Mungkin kita pilih nanti beberapa yang kita bisa diskusikan. Konsep pertamanya, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Quran sering disebut dengan yuhibbu, wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbu, dan seterusnya. Ini konsep cinta. Al-Quran juga menjelaskan konsep cinta. Cinta yang dimaksud di sini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, selesai semua permasalahan. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, beres semuanya. Nah, di dalam Al-Quran selalu disebut cinta yang menjadi basic dari semuanya itu adalah takwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi diri dari segala larangannya. Takwa dengan konsep yang begitu luas. Di dalam akhir dari surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga bahwa Allah juga cinta juga dan terus akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kalau dia takwa, pasti baik. Kalau dia takwa, pasti dia akan melakukan segala sesuatu yang menjadikan Allah itu cinta dan ridho kepada dia, dan pasti menjauhi segala sesuatu yang menjadikan dia masuk dalam orang-orang yang disebut dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, orang-orang yang bertakwa ini dijamin nanti ketika sudah dikelompokkan menuju tempat terakhir yang kekal dan abadi, hanya dua jalur, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Mereka akan digiring nanti. Untuk orang yang bertakwa digiring kemana dia? Digiring ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang
orang yang tidak, yang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi akan digiring dia ke neraka jahanam. Kita akan digiring masuk surga. Surga dan neraka itu beda. Kalau ahli surga dijelaskan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika mereka sudah sampai di surga, baru dibukakan pintu surga itu. Siapa yang membukanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita dibukakan pintunya, penjaga pintunya terus mengatakan wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Selamat buat kalian. Tibtum, bahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga itu untuk selama-lamanya. Tapi untuk yang durhaka tadi itu, nerakanya sudah dibuka duluan. Maka Allah jelaskan hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sudah dibuka. Kalau ahli surga ada ahlan wa sahlan wa marhaban, salamun alaikum. Tapi kalau ahli neraka tidak ada itu. La marhaban bikum innakum salunna. Tidak ada kata-kata ahlan wa sahlan, ucapan selamat datang, tidak ada. Kenapa? Karena kalian adalah penghuni neraka. Nah, pertanyaan kita, menjadikan kita orang yang bertakwa, di samping kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya, tentunya kita harus menambah bekal kita menuju Allah, bekal kita menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Untuk sholatnya tidak hanya yang wajib, kita lakukan juga sholat-sholat yang sunnah. Sedapatnya, kemampuan kita beda, terutama yang rawatib tentunya. Ya, yang rawatib itu sholat yang ada bersama sholat-sholat yang wajib itu, yang 10 rakaat. Tadi sebelum subuh kita bisa sudah 2 rakaat. Nanti sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, dan sesudah isya. Itu namanya rawatib. Rawatib itu adalah amalan-amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan istilah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang memang dikuatkan. Salat duha yang ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Ya, di samping membukakan pintu rezeki kita, doa kita ketika duha itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada guru saya yang menulis buku fikih as-sunnah itu, fiqhus sunnah, Allah yarham, Sayyid Sabiq. Ya, Sayyid Sabiq dikenal. Dia dulu direktur program pasca sarjana ketika saya ngambil master dan doktor. Kalau sampai di kantor, walaupun mahasiswa siapapun sudah nunggu sebagai tamunya, dia pamit, saya duha dulu, baru kita berurusan. Duha dulu dia, 8 rakaat duha, baru dia mulai pekerjaannya. Nah, kita kadang-kadang melaksanakan yang sunnah-sunnah ini berat. Ya, cukup-cukup sajalah dengan yang wajib. Wajib pun kadang-kadang
ada bolong-bolongnya juga kan. Puasa juga begitu, puasa sunnah sedapatnya. Haji juga, yang sudah haji kalau bisa hajinya haji sunnah, umrohnya umroh sunnah, dan lain-lainnya. Apa fungsinya ibadah-ibadah sunnah itu? Kalau kita umpamakan sholat, Al-Imam Syatibi rahimahullah, seorang ulama besar dari mazhab Maliki yang wafat 790 Hijriah. Beliau menulis sebuah buku karyanya monumental, Al-Muwafaqat fi Usul Syariah. Dia katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kita melaksanakan kalau sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Apa itu gunanya? Kalau qobliyah itu diartikan sama dia musahhilan lil wajib, mengantarkan kita supaya mudah melaksanakan yang wajib. Kalau yang sesudahnya itu dia mukammilan lil wajib, menyempurnakan yang wajib. Nggak tahu kita ada kekurangan ya di sana sini. Yang bisa menyempurnakan adalah ibadah sejenis. Maka di dalam hadis itu dijelaskan yang pertama kali akan diadakan perhitungan di hari kiamat adalah ibadah sholat. Kalau sempurna tidak ada masalah. Tapi kalau ada kekurangannya, kita bilang sama malaikat, saya mau sholat dulu, saya bayar kekurangannya. Tidak ada. Karena hari itu bukan hari untuk bekerja lagi, tapi hari untuk menuai, ya, menuai hasil. Maka dalam hadis itu dijelaskan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min a'malihim yawmal qiyamah as-salah. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kanat qad intaqasa minhu syai'. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un kummila bihi man taqasa bihi min fariidati summa tu'khadhu sa'irul a'mali 'ala dzalik. Ketika diperiksa nanti, kalau amal kita itu, sholat kita sudah sempurna, tidak ada masalah. Tapi kalau ada kekurangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad ini. Tidak langsung dilemparkan ke neraka. Perintahkan malaikat itu coba cari tahu dulu, apakah hamba ini yang ada kekurangan-kekurangan sholatnya pernah melakukan sholat-sholat sunnah. Kalau ada, dia menjadi penyempurna. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Haji kita ada kekurangannya, ada haji sunnahnya, umrohnya, umroh sunnahnya, puasanya, zakatnya, ada namanya infak, ada sedekah. Niatkan kalau ada kekurangan, tolong ya Allah sempurnakan itu semuanya. Nah, kita harus sempatkan, ya, sempatkan. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, kata Nabi itu assalamualaikum warahmatullah, sholat, orang pergilah ngapain? Mau sholat dulu, nanti kan ada waktu. Dibisikkan terus kita, supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senang dia kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia cari teman. Dia cari teman. Kalau kita ikuti keinginannya, senang dia dapat teman baru. Maka Allah jelaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis nar. Syaitan itu musuh kamu, jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Sebaik-baik musuh, dia pasti akan celakakan kita.
Kenapa? Dia mencari teman supaya banyak yang masuk neraka. Jadi kita paksa. Kalau sudah kita paksa diri kita, maka kita akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu bagaikan ibadah yang wajib. Kita merasa kalau tertinggal, ya Allah, waktu tidak akan berulang, waktu tidak akan kembali. Ya, waktu akan kembali, maka kita tradisikan itu. Kalau kita sudah mentradisikannya dan kondisi yang menjadikan kita tidak bisa melakukannya, Allah tetap catat itu. Allah tetap catat. Kita biasa, qabliyah subuh biasa. Ternyata kita keluar dari rumahnya agak terlambat sedikit, sampai di masjid orang sudah sholat subuh. Allah catat, kamu biasa melakukan itu, tidak dikurangi sedikit pun. Begitu juga tahajud. Tahajud kalau sudah kita biasa melakukannya, ternyata ketiduran kita, berapa rakaat biasa kita kerjakan, Allah catat itu. Tapi kalau tidak pernah tahajud juga, tidak pernah, iya, terus berpura-pura, nanti saya mau bangun malam itu, berpura-pura kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak bisa dibohongi. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ya, pura-pura nanti malam saya mau bangun. Begitu sudah bangun, tidur lagi. Dia tidak salat. Tapi kalau dia biasa tahajud, kemudian karena capek, karena itu tertidur, tidak terbangun, berapa rakaat yang biasa dia lakukan? Allah catat, tidak dikurangi sedikit. Nah, membiasakan itulah di dalam agama kita, supaya kita terdidik menjadikan yang sunnah itu seolah-olah wajib buat dia. Karena tadi waktu tidak akan terulang. Ya, apalagi kita sudah memasuki usia-usia senja begini ini. Ya, usia senja ini wallahu a'lam, kan begitu kan? Ya. Apakah waktu-waktu masa lalu ketika kita sehat, ketika kita masih remaja bisa kembali sekarang ini? Tidak ada. 1 detik pun tidak akan kembali. Apakah pernah kita membuat agenda amal kita setiap hari? Tidak pernah. Yang kita buat agendanya pertemuan, rapat-rapat penting. Tidak ada agenda amal kita. Tapi bukan berarti amal-amal kita itu tidak dicatat. Tidak ada yang lepas. Semuanya ada catatannya dan nanti akan kita dapatkan laporannya itu. Maka ketika seorang penyair yang ingatkan kita, katanya dhahabas syababu fama lahu min audatin wa atal masyibu fa aina minhul mahrabu lam yansahul malakana hina nasitahu bal athbatahu wa anta lahim tal'ab. Masa remaja berlalu, pasti tidak akan kembali. Tapi masa tua pasti datang. Ada yang bisa lari dari masa tua? Nah, sudah piot-piot ya dioperasi supaya kelihatan segeran sedikit. Begitu terbuka sedikit ininya, kendor semuanya. Iya kan? Tidak bisa dibohongi. Ya, sudah tua, ya begitu masa tua pasti datang. Tapi kedua malaikat, kata penyair itu, tidak pernah melupakan apa yang kamu kerjakan. Semuanya tercatat. Sementara waktu itu kamu lalai. Wa anta lahin tal'amu. Nah, kalau kita dalam posisi lalai itu,
Allah Subhanahu wa ta'ala kirim utusannya yang namanya Malaikatul Maut Israel. Apa yang terjadi? Minta tunda dulu. Berapa duit kita mau nyogok dia? Berapa banyak perhiasan kita? Nah, ya, maka dalam syair yang lain dikatakan madaz zaman wad dahru, katanya fa kaifa idza ata rasulul maut wal qalbu ghafil. Masa terus berlalu. Bagaimana kalau ada utusan Allah, dia datang untuk menjemput kita, sementara kita dalam posisi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah itu posisinya sebagai kewajiban dan sekaligus manifestasi syukur kita kepada Dia. Maka orang-orang yang memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah itu merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berikan kepada mereka apa yang diinginkan. Mau minta pertolongan, Allah berikan. Minta sesuatu yang dia perlukan, Allah berikan. Itulah sebuah dalam hadis kursi riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau ada orang yang memusuhi kekasihku, maka aku sudah umumkan perang sama aku, kata Allah. Maka dijelaskan itu. Jadi hamba ma taqarraba ilayya 'abdi, gitu. Hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu, terutama bid nawafil, maka aku akan cintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu, katanya, sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya sudah pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya sudah penglihatan aku. Wa yadahu allati yubtishu biha, tangannya sudah tangan aku. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya sudah kaki aku. Wa idza sa'alani a'taitu, kalau dia minta aku beri. Wa idza sta'adani la u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti, kata Allah, aku akan memberikan perlindungan. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang-orang berusaha untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berlomba-lomba melakukan ibadah supaya apa? Allah kasih sama dia. Kalau Allah sudah kasih sama dia, Allah berikan semua yang dia minta. Itulah yang dalam dunia tasawuf disebut dengan istilah apa? Kerja keras kita itu apa? Namanya mujahadah, namanya riyadhah. Kita merasa tidak puas kalau persembahan kita kepada Allah itu hanya yang wajib saja, yang sunnah dia lakukan juga. Maka dalam biografi para salihin itu ada yang semalam suntuk dia tidak tidur. Apa yang dia kerjakan? Kalau cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin, 1000 rakaat dia setiap malam. 1000 rakaat. Sekarang ini kalau kita habis sholat isya, sholat terus, tidak sampai 1000 rakaat waktunya. Ya, kenapa? Karena Allah berikan keberkahan itu. Di tengah-tengah dia beribadah itu, masih dia turun keluar dari rumahnya. Dia cari tahu, masuk lorong, keluar lorong, gang, keluar gang. Adakah tangis anak-anak yatim? Kalau ada tangis anak-anak yatim yang dipelihara oleh para janda-janda, yang dihibur oleh janda-janda itu apa? Kerikilnya direbus, supaya dia masih ada harapan akan ada makanan yang bisa disantapnya.
kerikil direbus, ila yaumil qiyamah juga tidak pernah matang. Tapi dihibur anak-anak itu. Begitu dia dengarkan ada rintihan anak-anak yatim, dia pulang ke rumahnya, dia ambil gandum, karung gandum dia pikul sendiri. Dia ketuk pintu rumah itu, dia letakkan di depan pintu, dia kabur. Sehingga bertahun-tahun orang ingin tahu siapa yang sering meletakkan gandum di depan rumah itu, tak ada yang tahu. Pada satu hari ada orang yang usil, ditungguinya, mungkin si A ini. Begitu dia bawa gandum ketemu, ternyata kamu. Terus dia saling bersaksi, oke, kamu tahu apa yang aku kerjakan. Tapi jangan engkau ceritakan kepada siapapun kecuali setelah aku meninggal dunia. Oke. Kesaksian dia buat. Begitu meninggal, Sayyidina Ali Zainal Abidin mau dimandikan, hitam semua ini. Kalau bahasa kita apa, kapalan, ya. Sudah membawa gandum sendiri. Bukan berarti dia orang miskin. Dia orang kaya, pembantunya banyak, dia bisa suruh pembantunya. Tapi dia lakukan sendiri. Itu yang namanya merahasiakan ibadah. Kalau kita memberi sesuatu tangan kanan, tangan kiri kalau bisa jangan tahu apa yang kita berikan itu. Itu yang kata dalam sebuah hadis itu, nanti ada 7 kelompok yang akan diberikan perlindungan oleh Allah, naungan nanti di hari kiamat. Ketika itu tidak ada payungnya, tidak ada, semuanya kepanasan, tapi dia dalam posisi berteduh. Ketika meninggal, dimandikan, hitam semua. Kata keluarga, siapa yang menyakiti dia? Siapa yang mengganggu dia? Orang itu terus berdiri. Saya mengangkat kesaksian kepada Allah. Dia meninggal tidak ada yang menyakitinya. Tapi aku sebagai saksi hitam itu, karena setiap malam dia pikul karung gandum untuk anak-anak yatim itu. Jadi orang berusaha untuk melakukan itu. Jadi bisa dengan sholat, bisa dengan apa saja. Yang penting memperbanyak ibadah yang sunnah sehingga Allah cinta kepada kita. Bisa baca Quran, ya, ada yang baca Quran terus bisa. Tapi bukan berarti melepaskan kewajiban kita yang lain. Ya, kita masih punya ada tanggung jawab kita kan. Ada keluarga yang harus makan, ya, sholat melulu di masjid, rumahnya tidak berasap, salah juga. Ya, kewajiban juga tidak dilaksanakan. Ya. Tapi kalau kita sudah usia-usia begini, mungkin tanggung jawab kita sudah apa, sudah anak kita semuanya. Tinggal kita menghabiskan umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut dengan istilah awliyaullah. Ya, para wali itu adalah hamba-hamba Allah yang dicintai. Allah berikan semua. Dia ngangkat tangannya jadi semua. Doanya semua dikabulkan, omongannya didengarkan, tangannya pegang tangannya Allah. Ya, kita lihat bagaimana prestasi-prestasi mereka itu. Para aulia, sehingga ditulis buku-buku sendiri menceritakan apa karomah yang Allah berikan kepada setiap mereka itu. Ya, karomah itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Kalau di tangan para nabi dan rasul namanya mukjizat. Ada yang mampu ketika zaman kolonial itu karomah juga, walaupun tidak ada unsur tantangan, tapi ketika ada tantangan jadi media dakwah. Ada ulama, dia ceritakan bahwa setiap ada air ada ikannya. Gubernur Jenderal marah-marah, tidak benar itu.
itu fatwa menyesatkan. Besok pagi didatangi ulama itu, dibawanya kelapa muda. Kelapa muda kan ada airnya, ya kan? Kelapa muda kan ada airnya. Kamu semalam begini kata kemudian. Terus apa salahnya fatwa saya? Ada air, ada ikannya. Nah ini ada ikannya, buka. Dibuka keluar ikan. Akhirnya banyak yang masuk Islam kan. Tapi kalau kemudian memang keras kepala dia, kabur, yang malu sendiri. Buka sekarang, buka, cuak, lompat. Ikannya lompat ke mukanya dia. Tuh ada ikan. Kamu saja yang tidak percaya. Itu wali. Kalau bukan wali, jangan macam-macam. Ya, datangin orang jual dogan itu. Akhirnya kalau padogan itu buka, aduh ada ikannya. Tak ada ikannya. Ya, karena dia belum sampai ke makomnya itu. Ya, ke makomnya. Banyak cerita para aulia-aulia kita itu. Ada yang ngundang orang banyak nyembelih kambingnya cuma satu. Ya, tukang masaknya bingung. Ditanya sama kiai itu, Kiai, dapur yang lain di mana? Nggak ada, kata kiai, ya ini. Yang mau makan siapa Pak? Kayak ini semua yang datang ini, ada 700-an. Semua rumah dipakai. Iya, kata kayaknya ini. Kenapa? Saya mau kabur aja. Benjol nanti saya. Saya yang masak. Kata Pak Kiai, tenang saja. Dibukanya katanya, masakan itu dibukanya, tangannya dimasukkannya. Dia baca sholawat. Tutup. Nanti kalau sudah mulai disajikan, kamu jangan lihat itu. Ciduk saja. Ciduk saja sampai selesai. Ciduknya, nggak lihat dia. Semua makan. Semua pulang. Gitu selesai, Kiai datang lagi sama tukang masak itu. Bagaimana masakanmu? Masih ada sisanya? Lah. Kata Pak Kiai, tidak boleh dilihat. Saya tidak lihat. Coba buka. Buka masih separuh. Padahal semua sudah makan. Beliau hanya baca salawat. Kita juga bisa lakukan itu, bisa buka juga baca salawat. Tapi karena posisi kita belum menjadi makomnya waliyun min awliyaillah, tidak bisa kita. Ya, undang baru tetangga, habis tuh kambing satu. Iya, tidak cukup yang lain kan? Ya, itu karomah-karomahnya. Ya. Luar biasa karomah-karomah, cerita karomah itu, masya Allah. Karena mereka melakukan yang sunnah itu, ya dijadikanlah sebagai sarana untuk menjadikan Allah itu cinta. Saya ceritakan, orang sering ziarah kemana? Ke Tanggul ya, Jawa Timur. Ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Yang dia lakukan kecil saja. Apa kerjaan dia? Kerjaan beliau itu rumahnya di dekat stasiun kereta. Setiap kereta berhenti, dia keluar dari rumahnya. Dia bawa ceret, air, sama gelas cangkir. Dia kasih orang minum. Habis diambil lagi. Tanpa pamrih. 8 tahun. Dia lakukan pekerjaan itu 8 tahun. Kecil, tapi manfaatnya untuk orang lain luar biasa. Dulu ada yang jual aqua, jual minum kalengan, mana ada. Ya, masa-masa itu kan, masya Allah. Ya, naik kereta itu lebih bagus sedikit lah dari mobil-mobil yang sering bawa yang kepalanya nongol itu. Dulu, sekarang kan luar biasa enaknya pakai AC, pakai. Dulu tidak ada itu. Mau minta makanan, minuman apa aja ada. Maka dia kerja ini.
di akhir perjalanannya diuji dia ikhlas atau tidak. Ada yang nyamar di belakang malaikat itu, kata dia sore sudah berhenti, sudah tidak bisa lagi itu. Sekarang apa yang kau minta aku kasih. Nah, dia buktikan bahwa amalnya lillahi ta'ala, tidak karena yang lain, tidak karena supaya dilihat orang, dipuji orang, tidak. Begitu dia tolak, tak ada lagi orangnya. Nah, berarti aku diuji ini, ya. Malaikat datang menguji, cukuplah, sudah. Pulang dia dapatkan makom wilayahnya yang luar biasa. Siapa lagi? Banyak yang saya kenal juga para habaib, para kiai-kiai itu punya kelebihan yang luar biasa. Ya. Ini berkat apa? Kerja keras mereka melakukan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang soleh. Kecil dia, menurut dia kecil, tapi menurut orang lain besar. Maka Nabi selalu memotivasi itu. Amal-amal yang kecil itu jangan dianggap dia sepele, tapi dia menjadi satu sarana menjadikan engkau dicintai Allah dan engkau juga dicintai oleh manusia. Contoh misalnya hadis riwayat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang sering kita hafal, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau kamu berjumpa ucapkan assalamualaikum. Tidak perlu ngeluarin duit dulu. Keluarin duit dulu baru assalamualaikum, kan tidak. Kecil. Tapi ketika kita ucapkan itu, kita jalin bahwa dia adalah saya adalah dia. Itu yang namanya persaudaraan. Ya, tidak perlu berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik. Ya, tidak usah didengar yang sekarang macam-macam, salamnya macam-macam. Salam Nusantara, salam sekarang salam Pancasila, iya kan? Iya. Assalamualaikum itu kan dari Allah, tahiyatan min indillahi, ya, tahiyatan mubarakah. Ya. Yang kedua apa? Idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau saudaramu bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, doain dia, yarhamukallah. Kalau dia doakan kita yarhamukallah, kita jawab lagi yahdini wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kenapa? Karena bersin itu nikmat. Coba kita tak mau bersin, korek-koreklah telinganya, apa, hidungnya supaya bersin. Tidak bersin sampai berdarah. Iya kan? Dan bersih itu tanda sehat. Tanda sehat. Yang ketiga, apa dikatakan itu? Di dalam hadis itu dikatakan bahwa yang ketiga itu kalau dia panggil kamu, undang kamu, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada undangan, penuhi undangan itu. Apalagi undangan kawin, perkawinan, wajib kita datang. Kenapa? Rahasianya itu menjadikan saudara kita itu senang dan gembira. Undangan dihadiri, senang dia. Ya, kalau tidak bisa hadir, ya mohon maaf lah. Sekarang teknologi canggih, tidak bisa datang, kirim ya, mohon maaf saya ada ini tidak bisa. Senang dia. Ya kan? Kemudian apa lagi?
Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia. Melihat orang sakit, mengajari kita, saudara kita sedang sakit. Nanti pada satu saat aku juga akan sakit seperti itu. Kalau kita suka melakukan kunjungan melawat orang-orang yang sedang sakit itu, nanti ketika kita sedang sakit juga banyak yang melihat nengok kita. Mungkin dia sudah berobat kemana-mana. Kita temannya teman lama, tidak pernah ketemu sekian tahun. Obatnya sudah dimakan macam-macam, dokter spesialisnya sudah berapa orang. Siapa tahu kedatangan kita itu menjadi penawar dari penyakit dia. Sekian tahun, hilang dia. Tidak perlu berobat, tidak perlu apa. Kunjungan kita menjadikan dia sehat. Kemudian yang kelimanya apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, minta saran, bagi pengalaman, kasih pengalaman itu. Karena orang kalau minta nasihat, minta itu ciri orang yang ingin maju. Maka dia timba pengalaman orang lain untuk kemajuan dia. Berikan. Karena agama itu sendiri ad-dinu an-nasihah. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir itu tadi, wa idza mata fasyayyi'hu. Kalau dia meninggal, antarkan jenazahnya sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Ingatkan kita, hari ini saudaraku begitu. Saya tidak tahu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sebulan lagi juga akan seperti itu. Ingatkan kita kepada kematian. Ya kan, kita kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan. Orang kalau sudah meninggal selesai. Mau apa lagi dia? Tidak bisa apa-apa lagi. Ya, tinggal nanti apa yang pernah dia tinggalkan. Maka berbicara amal tadi itu, ya, yang pernah dia lakukan apa? Yang bisa membantu dia nanti pahalanya terus mengalir. Dia sudah meninggal, dia sudah tinggalkan kita ini. Sedekahun jariyah. Sedekahnya itu sedekah sunnah, tapi dia pernah lakukan itu. Ilmin yuntafa'u bih. Dia punya ilmu, dia ajarkan orang, dia kasihkan sama orang. Waladin salihin tarakah, yang yad'ulah, anak soleh yang ditinggalkan yang senantiasa mendoakan dia. Dalam hadis yang lain, yang akan menyertai kita ketika kita sudah meninggal dunia dari kebaikan kita, di samping ilman nasyarah itu ada mushafan warrasah. Quran kita beli, kita wakafkan di Masjid Puri ini. Selama Quran itu dibaca orang, pahalanya terus akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Awaladan salihan tarakah, anak yang soleh yang ditinggalkannya. Aw masjidan bana, masjid yang pernah dibangunnya. Tidak bisa bangun sendiri, donatur lah dia. Berapa banyak bata yang dia berikan. Ya, orang-orang yang kaya-kaya itu dia ingin membangunkan masjid itu. Orang siapa yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan nanti istana dia di akhirat. Usaha itu. Ya. Dulu ada yayasan dari Saudi itu. Ada orang yang ditugasi di sini, tugasnya ingin membangun tapi diam-diam. Dia dekati orang ada tanah yang kosong, surat-suratnya lengkap. Ada apa? Nanti dibangunkan masjid. Terus masjid untuk siapa? Ya untuk kalian. Diam-diam dia.
dibangunkan. Ya, kadang-kadang mau diberi nama siapa dia, tidak harus nama saya, tidak. Terima kunci. Bangun berapa banyak yang sudah dibangun itu. Ya, saya dulu sering nganter-nganterkan itu. Di mana di Banten, di mana ada nak telepon teman-teman, ada tanah kosong, ada tanahnya beres semua. Ini ada orang, ada apa? Bangunin masjid, mau nak mau? Mau bentuk yang bagaimana, yang indah, mau yang mana? Kerjaannya itu, karena duitnya banyak, ya kan? Kita enggak, ya sudah, paling tidak ngasih apanya gitu kan, selama dipakai itu. Au baitan libni sabili bana, rumah singgah dia bangun. Au katanya satu lagi nahron ajra, bangun irigasi, air sulit dia buatkan sumurnya dialirkan ke sana kemari, selama sumur itu masih dan orang masih memanfaatkannya, pahalanya terus mengalir. Au satu lagi syajaratan gharasa, pohon dibangunnya rindang begitu, orang ketika kepanasan teduh di situ dia dapat pahala. Itulah katanya mimma yalhaqul abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi ba'da mamatihi. Itulah yang akan menyertai orang-orang yang beramal yang sudah meninggal dunia, tapi amal kebaikannya akan menyertai dia sampai nanti dia meninggal dunia. Kalau ada perbedaan wajar saja, ya kan? Kita kadang-kadang masalah kecil-kecil diributin, ya. Doa saja, doa sudah sholat ributin. Rasul tidak ngajarin itu. Subhanallah. Kalau doa tidak perlu diangkat tangannya, doa begini. Nah, kalau dikasih, minta mana? Ya. Jadi membaca hadis satu, sementara agama ini sumbernya bukan satu itu, banyak hadisnya. Nabi mengangkat tangan, kita begini doa, Nabi begini, ini sampai kelihatan tuh, kita begini, males-malesan lagi minta, iya, apalagi begini minta, Rabbana atina, gitu, iya kan? Iya. Jadi sumber agama ini banyak. Maka kita harus, maka Rasul ajari untuk kita bisa menghormati orang itu. Biarkan, Rasul tidak pernah nyalahkan sahabatnya. Kita ingat sahabat Jabir sama Ammar bin Yasir, dua-duanya dalam posisi hadas besar, janabah. Di tengah-tengah padang pasir mau sholat subuh, kewajiban sholat subuh datang. Diskusilah dua orang ini, gimana kita mau sholat subuh nih, kewajiban sholat subuh. Kata Jabir bin Abdullah, aku akan gunakan debu itu, aku akan pukulkan tanganku, sa'adribul arda darbatan amsahu biha wajhi wa yadayhi. Aku pukul tak sekali untuk muka, dua tanganku. Semua usaha aku sholat. Kata Ammar, tidak bisa begitu, karena mandi, yang namanya mandi itu kan semua badannya harus kena air. Dibuka baju yang gelundung di padang pasir itu, kemudian sholat. Masih juga ngoceh dua orang ini, yang benar aku, katanya satu aku, sudahlah kita tidak usah ribut. Kita datangi Rasulullah SAW, tanyain. Rasulullah tanya, wa anta Jabir, madza fa'al? Apa yang kau lakukan? Katanya, darabtul arda darbatan amsahu biha wajhi wa yadayhi. Aku pukul sekali, muka, tangan, semua sekali. Apa kata Rasul? Ajza'atka salat. Cukup, salatku sudah memadai. Ditanya Ammar, wa anta ya Ammar, madza fa'al? Oh, terus tamaktu fit turab, semua usalli. Aku buka baju, gelundung-gelundung aku, salat sudah.
Kata Rasulullah, "As-sa'at kasalat." Sudah mencukupi. Tapi Rasulullah berikan solusinya. Yang benar itu, alaikuma an tatriba al-ardha darbatain. Darbatan liwajhikuma wa darbatan li aydiyakuma ila al-marafiq. Mukulnya bukan sekali, 2 kali. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Berarti yang diambil salah, yang aman lebih salah lagi. Gelundung-gelundung, coba kalau ada paku, ada beling, berurusan dari rumah sakit kan. Tapi Rasulullah nggak pernah, kamu salah, kamu keliru. Nah. Anas bin Malik radhiyallahu 10 tahun melayani Rasulullah sebagai khadimnya. Tidak pernah Anas itu mendengarkan Rasulullah mengatakan Tidak pernah Rasulullah urusi pekerjaannya. Kenapa kamu kerjakan yang ini, tidak kerjakan yang itu? Tidak pernah. Aku katanya memperhatikan Rasulullah, tangannya itu lebih halus dari segala sesuatu. Ya, tidak pernah kerja apa-apa ya. Kalau orang kerja nulis saja, masa tangannya buka-buka, pegang bubur besi, iyalah, pegang apa kan, gitu kan. Nah, intinya apa? Intinya kita tidak boleh menyalahkan orang, apalagi yang amalannya itu amalannya bukan amalan-amalan yang wajib, amal yang sunnah. Tinggal kita mau laksanakan, enggak juga, enggak apa-apa. Ya, karena kita nanti kan sendiri-sendiri. Orang anak aja tidak bisa bantu orang tua tidak bisa bantu anaknya. Sendiri-sendiri, kullu mri'in minhum sya'nu yughni, masing-masing. Maka di dalam banyak ayat itu diingatkan, hati-hati kamu nanti pada satu hari anak tidak bisa membantu orang tua juga tidak bisa membantu anak. Dalam akhir surah Luqman itu, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Hari itulah dikatakan yubassaruna yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi dan seterusnya. Ada orang-orang apalagi yang durhaka. Ya, kita yang baik-baik saja belum tentu mendapatkan bantuan, apalagi yang durhaka. Maka selama kita hidup, agama mengajarkan buatlah yang terbaik. Kerjakan segala sesuatu yang menjadikan Allah itu cinta dan ridha, yang menjadikan Allah itu senang, yang menjadikan Allah itu nanti akan memberikan berkahnya, rahmatnya kepada kita. Itulah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah bulan Rajab nih kan. Bulan Rajab dianjurkan kita puasa. Iya, tahajudnya dimulai, karena nanti kita 2 bulan lagi sudah Ramadan, sudah tarawih, kita sudah puasa. Rasulullah siapkan dirinya. Mulai Rajab sudah mulai bersiap dirinya. Ya, maka Rasulullah doa, Allahumma barik lana wa ballighna Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, sampaikan kami bulan Sya'ban. Begitu bulan Sya'ban, Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah bulan Sya'ban, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Karena umur tidak tahu kita. Sampai tidak itu Allah yang tahu. Betul? Betul. Maka nanti ketika hari pertama kita Ramadan, kita tarawih, kita lihat kanan kiri kita. Siapa yang kadang-kadang di sebelah kita? Kita lihat sudah tidak ada lagi.
Di belakang kita siapa yang pernah kita pulang dari masjid kadang-kadang ke rumah sama-sama kita. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemana mereka semua? Dipanggil Allah Subhanahu. Kita syukuri, ya Allah, Engkau sampaikan aku di bulan Ramadan, masih Engkau sampaikan aku. Syukur kita. Iya kan? Nah, bersyukur itu saja sudah amal baik kita ini cintai Allah Subhanahu. Berarti syukur kita zikir. Ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit kita zikir karena semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada isyarat-isyarat ini. Ustaz sudah datang nih biasanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah hasanah jazak kepada guru kita Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Syed Aqil Husain Al-Munawwar yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mungkin ditutup, silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Sepertinya sudah ingin diamalkan langsung ya. Cukup. Mang guru saya dulu, ketika ngajar saya dulu, kalau sudah habis kuliah dia tanya fi soal, yuk semua mahasiswa. Ya. Dia katakan ada musoal yahtamilu amrayn. Tidak ada soal, tidak ada pertanyaan, dua kemungkinan. Imma ayakuna fahiman aw la yafhamu syai'an. Ngerti atau memang tidak ngerti sama sekali. Insyaallah ya, tadi materinya ringan-ringan, tak perlu kita berpikir gitu kan. Ya, karena kita sudah banyak pikiran seminggu gitu kan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita doakan dengan Fatihah pada saudara-saudara kita tadi ada yang sakit, yang operasi, yang kurang sehat, disehatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.